Nggak semua orang selalu pengen promosi. Apalagi terkait dengan uang lembur, uang pendapatan, uang yang diperoleh jumlahnya yang lebih kecil. Jadi itu alasan pertama yang bisa menyebabkan kenapa orang akhirnya menolak untuk mendapat promosi. Ada konsekuensi negatif dari promosi itu. Contoh, mau dipromosikan tapi harus pindah tempat. Malah kadang-kadang selain pindah tempat bisa juga pindah daerah, pindah ke luar negeri. Atau misalnya comfort zone jadi hilang. Merasa bahwa nanti aku hilang kebebasanku. Atau misalnya contoh, jadi kontraproduktif. Misalnya kalau selama ini ada tunjangan lembur, tunjangan ini, itu, dan sebagainya. Tiba-tiba setelah promosi, tidak akan mendapatkan semuanya. Ada juga alasan yang sifatnya personal. Kalau aku dipromosikan, berarti aku harus menggeser si ini. Aku merasa nggak enak, orangnya udah baik banget. Ada 5 pertimbangan. Bukan kartu HR nih. 1, capability kerja kita. Kamu bisa kerja nggak? Kamu mampu atau nggak selama ini? Kamu bisa melakukan pekerjaan itu aja atau bisa dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar? Track recordnya gimana? Yang kedua, acceptability. Lingkungan. Kalau kamu hadir, kira-kira orang-orang di sekitarnya akan terima kamu atau nggak? Jangan-jangan no comment lagi. Atau pertimbangan yang menarik juga adalah motif dan ambisi. Orang yang terlalu ambisius itu menakutkan. Karena orang-orang seperti itu akan membuat kita jadi ragu-ragu. Jangan-jangan dia akan abuse powernya, akan menyalahgunakan wewenangnya. Pertimbangan yang keempat, karakter pribadi. Ini bicara menyangkut sikap, tabiat. Orangnya temperamental nggak? Kalau ngomong suka jelek-jelekin orang nggak? Orang-orang yang toksik. Nah, hati-hati tuh kalau sampai dipromosikan. Nanti berubah jadi toxic leader. Terakhir, ongkos promosi kita. Untung ruginya kalau kamu dipromosikan. Jangan sampai kerugian yang harus ditanggung. Kerugian itu problem yang terjadi, masalah yang terjadi. Kalau kamu dipromosikan, ada posisi nggak? Ada. Orangnya siap nggak? Kagak. Yang menentukan siap atau tidak bukan kamu. Yang menentukan siap atau tidak adalah manajemen. Kadang-kadang organisasi sampai meng-hire dari luar. Dan kemudian gini, ada orangnya siap, tapi posisinya nggak siap. Ready Pak, posisinya ada? Belum. Atasannya belum pindah. Berapa tahun lagi? Kayaknya 10 tahun lagi. Oh. Dan kemudian orangnya mampu, posisinya ada, tapi ada pertimbangan lain kalau orang itu dipromosikan. Jadi kenapa orang dipromosikan? Pertama, karena memang sudah saatnya. Udah kelamaan barangkali. Berdasarkan usia kah? Maka tiba giliran dia untuk dipromosikan. Atau misalnya, karena memang nggak ada yang lebih layak. Bisa saja sebenarnya dia belum tiba saatnya, tapi dia yang paling capable untuk posisi saat itu. Maka kemudian akhirnya dipromosikan. Nah, ini pertimbangan namanya L factor, likability factor. Menurut Tim Sanders, ini adalah faktor yang membuat kenapa seseorang punya chemistry lebih nyaman, lebih enak dengan orang tersebut. Misalnya contoh, 3 direksi sepakat orang ini mau dipromosikan. Last minute, tiba-tiba ada satu direksi yang lain, kemudian memveto, dan kemudian mengatakan, kalau bapak-bapak dan ibu yang lain sepakat bahwa orang ini mau dipromosikan, kok saya masih merasa belum struck ya, attitude-nya, personality-nya masih kurang, oleh karena itu kok saya merasa nggak struck kalau orang ini mau dipromosikan. Kalau ternyata ketika kita meraise satu nama, dan kemudian keberatannya banyak, berarti kan orang ini adalah orang yang bermasalah. Nah, biasanya kita pertanyakan bermasalah karena apa? Karena bisa saja orang tidak diterima bukan karena dia yang bermasalah, tapi orang-orang lainnya yang bermasalah. Dia lurus, orang lain nggak lurus. Pertimbangan yang lain bisa dilihat dari kepribadiannya, ngambekan atau enggak. Catatan buat manajemen HR. 1, jangan silau oleh CV, latar belakang, kata-kata. Yang penting adalah sebenarnya hasil. Promosi itu harus berdasarkan realita, bukan berdasarkan janji. Terus, attitude, acceptability, integrity, itu jadi pertimbangan. Kadang ada juga yang dia bagus kerja, tapi sikapnya itu bossy. Terus, jangan senang dipromosikan juga. Pengalaman kita ada juga yang promosikan sifatnya sekedar formalitas. Ujung kemudian kayak makan gaji buta, cuma dikasih title, tapi sebenarnya nggak ada punya kewenangan, kekuasaan untuk melakukan apapun. Dan terakhir, istilah kita adalah berprasangka baik. Ada yang dipromosikan, tapi boleh dikatakan tuh setengah hati. Jadi manajemen masih ada keraguan-keraguan dan dengan harapan, mudah-mudahan nanti nggak seperti yang kita harapkan deh. Kalau dia gagal, kita masih bisa gantikan. Jadi nggak disupport dengan sepenuh hati, berbagai kesempatan juga tidak diberikan kepada dia, akhirnya kemudian gagal. Apa kata manajemen? Tuh kan, memang orang itu nggak cocok kok. Sejak awal udah diharapkan untuk gagal, gimana cara dia mau sukses berhasil?